Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas X8H Universitas Indraprasta PGRI akan membahas sedikit materi dalam perkuliahan jaringan saraf tiruan spesifik pada bahasan algoritma dan arsitektur perseptron single layer. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Azhar Fajriansyah, kemudian ada rekan saya Firdiansyah dan Ardo Tilah Pratama Sidik. Jadi, apa itu perseptron? Perseptron adalah model dasar dari jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi biner. Dikenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958, perseptron merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang sederhana namun efektif untuk masalah klasifikasi. Apa itu pembelajaran terawasi? Yaitu model data dilatih menggunakan dataset yang sudah dilabeli. Jadi setiap contoh dalam dataset memiliki input dan output yang sudah diketahui. Jadi tujuannya adalah untuk mempelajari hubungan antara input dan output sehingga model ini dapat memprediksi output untuk data baru yang belum dilabeli. Dapat dilihat berikut adalah gambaran umum dari perseptron single layer. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah input dilambangkan dengan X. Kemudian ada konstanta laju pemahaman atau laju pembelajaran. Kemudian ada bobot atau weight dilambangkan dengan W. Kemudian di sini ada proses penjumlahan dari input yang sudah dibobotkan, kemudian ditambahkan dengan nilai bias. Kemudian di sini ada fungsi aktivasi yang menentukan bahwa outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Secara karakteristik ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari algoritma perseptron ini. Yang pertama adalah strukturnya sederhana. Jadi dari gambaran sebelumnya bisa kita lihat bahwa satu lapisan neuron ini langsung terhubung ke input. Jadi tidak ada layer-layer tambahan. Kemudian setiap neuron juga menghasilkan output berdasarkan kombinasi linear dari input yang diterima. Lalu di dalamnya ada fungsi aktivasi. Jadi algoritma perseptron ini menggunakan fungsi aktivasi yang di dalamnya ada nilai bias yang menghasilkan output biner, misalnya 0 atau 1, atau bisa juga menghasilkan nilai 3 nilai ya. Jadi bisa saja outputnya adalah 0, 1, dan minus 1. Kemudian output ini ditentukan oleh apakah kombinasi linear dari input melebihi ambang batas tertentu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, ambang batas ini dilambangkan dengan theta. Fungsi umumnya adalah seperti ini. Jadi jika perhitungan netnya itu lebih dari theta, maka outputnya adalah 1. Lalu jika perhitungan netnya itu lebih dari sama dengan negatif theta dan kurang dari sama dengan theta, maka outputnya adalah 0. Yang terakhir, jika perhitungan netnya itu kurang dari negatif theta, maka outputnya adalah minus 1. Karakteristik selanjutnya adalah kemampuan pemisahan linear. Jadi algoritma ini hanya dapat memisahkan data yang dapat dipisahkan secara linear. Jadi tidak dapat menangani masalah yang lebih kompleks ya. Kemudian algoritma pembelajarannya menggunakan aturan pembaruan bobot berdasarkan kesalahan antara output yang diharapkan dan output aktual. Jadi bobotnya ini akan diupdate ketika memang nilai dari fungsinya itu tidak sesuai dengan nilai output yang diharapkan. Pembaruan bobot ini dilakukan dengan menyesuaikan bobot secara proporsional terhadap kesalahan dan input. Nah, dari karakteristik tadi yang disebutkan terlihat bahwa memang ada keterbatasan dari algoritma ini. Yang pertama, tidak dapat menangani masalah yang lebih kompleks seperti XOR. Kemudian tidak dapat mempelajari hubungan nonlinear dalam data karena memang algoritma ini
pergunakan untuk data-data yang memiliki keterkaitan secara linear. Berikut adalah algoritma pelatihan perseptron. Jadi ada beberapa step. Yang pertama adalah kita inisialisasi dulu semua bobotan bias. Nah, pada umumnya nilai bobotan bias ini diset dengan nilai 0. Kemudian kita tentukan juga laju pemahaman atau alfa. Nah, untuk penyederhanaan biasanya nilai alfa ini diberi nilai 1. Nah, kemudian kita lakukan iterasi dan kita cek pada masing-masing iterasi tersebut ya. Jadi selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, maka lakukan hal-hal di bawah ini. Jadi pada iterasi pertama pasti respon unit keluarannya masih kosong, maka kita lakukan proses berikut. Nah, cara menghitung respon unit keluaran itu adalah sigma xi dikali wi ditambah b, yang mana xi ini input, wi ini adalah bobot, kemudian b adalah bias. Kemudian dari net ini kita hitung menggunakan fungsi aktivasi, kita cek nilai dari net ini apakah memenuhi syarat-syarat yang ada di sini gitu ya. Jadi jika nilai netnya itu lebih dari theta, maka kita set outputnya adalah 1. Begitu juga seterusnya gitu ya. Nah, jika ada nilai fungsi aktivasi ini belum sesuai dengan target, maka kita harus memperbaiki bobot. Nah, bobot ini kita perbaiki dengan rumus bobot baru adalah bobot lama ditambah delta bobot. Dengan rumus delta bobot adalah alfa dikali target dikali input, atau alfa dikali T dikali XI. Kemudian angka bias pun harus kita perbaiki gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah nilai bias baru adalah bias lama ditambah delta bias, dengan rumus delta bias adalah alfa dikali T atau target. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan algoritma perseptron ini. Yang pertama adalah iterasi atau epoch dilakukan terus hingga semua pola memiliki keluaran fungsi yang sama dengan targetnya, atau fungsi sudah memahami pola gitu ya. Kalau kita lihat dari algoritma sebelumnya, jadi iterasi ini akan terus dilakukan selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target. Jadi ketika kita lakukan iterasi pertama, kemudian masih ada elemen yang tidak sesuai atau tidak sama, maka kita lakukan lagi terus hingga mendapatkan nilai respon unit keluaran dan target yang sesuai. Kemudian yang kedua, perubahan bobot dan bias hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Jadi jika dalam satu iterasi itu ada yang sudah sesuai, maka tidak dilakukan perubahan bobot atau bias. Tapi jika pada iterasi tersebut ada yang belum sesuai, maka kita lakukan perubahan bobot dan bias ini. Kemudian yang ketiga, kecepatan iterasi ditentukan pula oleh laju pemahaman. Jadi nilai alfa ini range-nya adalah dari 0 sampai 1. Untuk lebih memahami algoritma perseptron single layer, maka mari kita lakukan penyelesaian terhadap contoh kasus berikut ya. Jadi di sini ada kasus kita diminta untuk membuat perseptron untuk mengenali fungsi logika n dengan masukan dan keluaran bipolar. Jadi bipolar itu 1 dan minus 1. Nah, untuk inisialisasi gunakan bobot dan bias awal 0, alfa 1 dan threshold 0. Jadi bisa dilihat di sini di tabel, masukannya adalah
ada X1 dan X2. Input pertama X1 nya 1, X2 nya 1. Kemudian ini alfa ya, jadi ini adalah nilai alfa, kita isi 1. Kemudian targetnya adalah 1. Kemudian di sini ada input 1 untuk X1, kemudian minus 1 untuk X2. Targetnya adalah minus 1. Begitu juga seterusnya. Jadi ini adalah gerbang logika N ya. Jadi simpelnya adalah ini 1, 1, maka nilainya true. Ini 1, minus 1, maka nilainya false. Ini minus 1, ini 1, maka nilainya false. Minus 1 dan minus 1, maka nilainya false. Sesuai dengan penjelasan tadi, ini adalah dataset dari algoritma perseptron, di mana dataset itu sudah kita tentukan ya, input dan outputnya. Jadi memang algoritma perseptron ini secara model data itu termasuk kategori yang terawasi ya, karena input dan outputnya sudah ditentukan. Untuk menyelesaikan contoh kasus ini agar lebih mudah, maka kita coba menggunakan Excel ya teman-teman. Jadi saya sudah buatkan tabel di sini. Kemudian ada variabel-variabel yang diminta. Jadi ada threshold di set ke 0, kemudian alpha nilainya 1, kemudian bias awal itu 0. Bobot juga sama di angka 0 ya. Jadi saya buatkan tabel di sini, masukkan atau input X1, X2, saya sudah inputkan di sini. 1 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1. Kita lihat sudah sesuai. Kemudian nilai alfa kita masukkan di sini 1. Kemudian target kita ambil dari sini ya. Target 1 minus 1 minus 1 minus 1 kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada kolom untuk net. Kemudian di sini ada kolom untuk fungsi aktivasinya. Kemudian di sini ada kolom untuk perubahan bobot dan bias ya. Jadi ketika memang diperlukan, maka kita harus mengkalkulasi perubahan bobotnya di kolom ini. Kemudian di paling kanan adalah nilai bobot yang digunakan untuk perhitungan. Jadi untuk nilai awal sesuai dengan contoh kasus, bobot dan bias diberi nilai 0. Nah, cara menghitungnya adalah yang pertama kita lakukan perhitungan perhitungan netnya terlebih dahulu. Jadi di sini sesuai dengan rumus, maka net itu adalah sigma xi dikali wi ditambah bias. Maka di sini saya masukkan rumus N9, yang mana N9 ini adalah nilai bias yang ada di sini. Kemudian ditambahkan L9 dikali C10, yang mana L9 adalah bobot pertama W1 dikalikan dengan C10 X1. Kemudian karena ini sigma, maka kita tambahkan lagi bobot 2 dikalikan dengan D10 input 2. Maka kita akan mendapatkan nilai 0. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu rumusnya kurang lebih ada di sini. Jadi ketika nilai netnya itu lebih dari theta, maka outputnya adalah 1. Jika netnya itu kurang dari negatif theta, maka outputnya adalah minus 1. Namun jika diantaranya, maka outputnya adalah 0. Kita coba masukkan ke dalam rumus. Nah, saya buat di sini, jika G10 adalah net kurang dari negatif T,
theta itu adalah threshold yang mana kita sudah inputkan di sini, thresholdnya adalah 0, maka keluarannya adalah -1 sesuai dengan rumus yang ada di sini. Else ini ada dua kondisi, 1 dan 0 ya. Jadi jika G10 yang mana nilai netnya itu lebih dari threshold, maka kita ambil rumus yang pertama ini, maka keluarannya adalah 1. Nah, sisa yang terakhir ya, yang terakhir ini akan jadi else terakhir, maka outputnya adalah 0 gitu ya. Sekarang kita enter. Nah, di sini ada ketidaksesuaian antara fungsi aktivasi dengan target. Jadi ketika dua ini tidak sesuai, maka kita perbarui bobot. Nah, rumus untuk memperbarui bobot yaitu bobot lama ditambah delta bobot. Dengan delta bobot itu alfa dikali target dikali input. Jadi kalau kita lihat di sini, ini rumusnya lebih panjang ya, karena kita harus memperhatikan lagi. Kita lihat di slide. Di sini kita ada hal yang harus diperhatikan nih. Perubahan bobot dan biasnya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Jadi kita harus tambahkan kondisi. Nah, kita tambahkan kondisi jika H10 atau fungsi aktivasi ini sama dengan F10, sama dengan F10 itu target, maka hasil sudah sesuai. Artinya kita tidak perlu memperbarui. Nah, tidak perlu memperbarui itu artinya kita cukup berikan nilai 0 di sini. Tapi ketika H10 dan F10 atau nilai fungsi aktivasi dan target itu berbeda, kita lakukan perhitungan sesuai rumus ya. Jadi alfa dikalikan dengan target dikalikan dengan input. Jadi di sini ada C10 itu adalah input dikalikan dengan E10 itu adalah alfa dikalikan dengan F10 adalah target. Nah, kita dapat delta W1, kemudian delta W2 itu kita lakukan hal yang sama. Jadi kita cek dulu apakah nilai outputnya sesuai dengan target atau tidak. Jika sudah sesuai, kita berikan nilai 0. Jika tidak sesuai, maka kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Oke. Nah, kemudian untuk nilai bias, rumusnya adalah alfa dikalikan dengan target. Nah, sama di sini juga kita lakukan pengecekan apakah outputnya sudah sesuai dengan target atau belum. Jika belum, maka kita lakukan perhitungan alfa dikalikan dengan target, yang mana adalah E10 dikalikan dengan target F10. Oke. Nah, deltanya ini sudah kita dapat, maka kita kalkulasikan menjadi nilai bobot dan nilai bias baru. Nah, nilai bobot baru itu adalah nilai bobot lama ditambahkan dengan delta bobot baru. Nah, artinya di sini kita kalkulasikan ini ditambahkan dengan ini gitu ya. Jadi L9 ditambahkan dengan I10. Begitu juga bobot yang ini. Untuk bias pun sama, jadi bias lama ditambahkan dengan delta bias. Oke. Nah, bisa dilihat di sini nilai outputnya masih belum sesuai dengan target, artinya nilainya tidak valid. Karena kita sudah membuat rumus di sini, maka kita tinggal tarik ya.
tinggal tarik. Untuk nilai netnya kita coba tarik ke bawah. Untuk fungsi aktivasinya juga kita coba tarik ke bawah. Untuk nilai bobotnya kita coba tarik aja sebanyak ini. Kita tarik ke bawah. Nah, sudah kita dapatkan nilai-nilainya. Nah, kita lihat di sini target dan output. Nah, ini ada beberapa yang belum sesuai ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini ada beberapa yang tidak valid. Nah, sesuai dengan algoritma, ketika ada elemen vektor masukan yang responden keluar tidak sama, artinya dalam satu iterasi itu ada yang belum valid, maka harus dilakukan iterasi berikutnya. Nah, untuk melakukan iterasi berikutnya, maka saya harus copy nilai input dan target di sini. Kita tulis di sini epoch 2, artinya iterasi 2. Kemudian kita drag lagi rumus-rumus yang ada di sini untuk mengkalkulasi di iterasi yang kedua. Nah, ini kita sudah dapatkan nilainya. Jadi dapat dilihat nilai-nilai netnya ada di sini, kemudian nilai fungsi aktivasinya atau outputnya ini kalau dilihat kurang lebih sudah sesuai ya dengan target. Maka bisa kita cek dengan rumus yang ada di sini. Coba kita tarik. Nah, semuanya valid. Jadi artinya algoritma ini sudah valid di iterasi kedua, yang mana artinya adalah bobot yang digunakan untuk kalkulasi adalah yang tertera pada iterasi yang kedua, gitu ya. Jadi bobot 1, bobot 2 dan nilai bias yang digunakan untuk klasifikasi data ini adalah nilai yang tertera di iterasi yang kedua. Nah, kemudian kita simulasikan di sini ya. Kita simulasikan di sini ada input, ada X1 dan X2. Kemudian ada nilai netnya. Netnya itu adalah perhitungan ya. Jadi kita kalkulasi di sini sesuai dengan rumus yang ada di atas ini ya. Jadi kita kalkulasikan nilai N17 atau N17 ini adalah nilai bias yang ada di sini di epoch 2 atau iterasi kedua. Kemudian ditambahkan dengan sigma XW ya. Jadi di sini ada L17 itu bobotnya dikalikan dengan input pertama, kemudian M17 itu adalah bobot yang kedua dikalikan dengan input yang kedua. Oke, ini menghasilkan nilai net 1. Nah, kemudian kita coba kalkulasikan outputnya. Outputnya adalah sesuai rumus yang ada di sini. Jadi jika netnya adalah kurang dari negatif D3 itu adalah threshold theta, maka outputnya adalah -1. Namun jika nilai netnya dibandingkan dengan threshold itu lebih besar seperti ada di sini, maka outputnya adalah 1. Else, maka yang tengah ini outputnya adalah 0. Nah, sekarang kita coba dengan bobot yang sudah valid ini, kita coba ya di sini. Untuk kondisi ini nilainya valid ya. Jadi ketika X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, maka outputnya adalah 1.
Namun jika kita ubah ininya jadi negatif 1, maka outputnya adalah negatif 1. Kemudian jika ini kita ubah juga menjadi negatif 1, maka outputnya adalah negatif 1, sesuai dengan apa yang ada di data ya, sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Jadi kalau kita coba lagi, X1 nya 1, X2 nya 1, maka ketika kita N kan, ini menghasilkan nilai 1. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Semoga memberikan pemahaman kepada teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini penyelesaian dari contoh kasus yang ada di slide ya. Jadi kurang lebih untuk contoh kasus yang ada di sini dengan input dan nilai-nilai alpha dan threshold yang sudah ditentukan, maka menghasilkan iterasi sebanyak 2, kemudian nilai-nilai bobot dan bias yang valid adalah W1 adalah 1, W2 adalah 1, kemudian nilai biasnya adalah -1. Demikian penjelasan dari kami mengenai algoritma perseptron single layer. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman, dan semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.